Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya mama-mama kece, mama-mama hebat? Terima kasih sudah datang di TK Perintis Aisyah. Kepada teman-teman saya, teman-teman hebat, rekan sejawat yang sudah menyempatkan hadir, menemani saya, untuk memberitahukan kepada mama-mama sekalian di sini tentang pemahaman dan penerapan budaya positif ya, Mah. Saya di sini bukan untuk merasa paling benar atau paling mengerti tidak. Kita di sini sama-sama belajar. Kebetulan saya mempunyai modulnya, untuk itu saya di sini untuk memberikan pemahaman kepada mama dan teman-teman hebat di sini tentang pemahaman dan penerapan budaya positif. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang pada pertemuan hari ini. Saya sangat mengapresiasi kehadiran mama-mama sekalian di sini dengan agenda pertemuan kita hari ini, yaitu membahas mengenai pembelajaran dan penerapan budaya positif di Sekolah TK Perintis Aisyah. Semoga kita dapat terus mempertahankan dengan konsekuensi yang baik ya, Mah, tentang budaya positif yang akan kita lakukan, kita terapkan, kita implementasikan di sekolah kita ini ya, Mah. Semoga mamah-mamah yang ada di sini bisa membantu saya bersama-sama kita terapkan budaya positif baik di sekolah maupun di rumah. Kalau di sekolah mah bisa saya ya, Mah, yang mengkoordinir gitu kan, terlihat wah budaya positifnya sudah ada dan kita lakukan yang lebih baik lagi. Apa yang harus kita kembangkan lagi dengan budaya positif yang sudah dilakukan sama anak ini nih. Nanti tugas mama di rumah untuk mempertahankan mah budaya positif yang sudah punya untuk lebih baik lagi. Jangan sampai ketika sudah bagus karena mama nggak diterapkan lagi, jadi semakin ini deh hilang deh budaya positif yang sudah dimiliki anak, yang sudah diterapkan di sekolah misalnya gitu, mah. Jadi kita di sini tuh antara guru dan orang tua harus bekerja sama, mah, biar supaya pembelajaran kita berkelanjutan. Jadi karena di sekolah itu kan cuma ada 2 jam ya, mah, kira-kira paling lama 3 jam di sekolah ya. Kalau di rumah kan bayangkan, mah, sehari itu 24 jam. Kalau di sekolah cuma ada 3 jam, berapa jam mah di rumah? Gitu. Jadi di sekolah kita terapkan, di rumah juga tolong bantu diterapkan. Ya, Mah, ya. Sebelumnya perkenalkan dulu ya, Mah, modul yang akan kita bahas kali ini tentang konsep utama modul budaya positif. Pertama ada perubahan paradigma belajar. Di sini kan kalau kita seperti yang kita tahu ya, Mah, baru kita menerapkan program
masih klasikal di sekolah kita. Jadi kita harus merubah gitu, merubah karena sistem klasikal itu sudah tidak baik dan tidak berpusat pada murid pembelajaran. Jadi harus kita rubah kepada pembelajaran yang berpusat pada murid. Berpusat pada murid bukan berarti memberikan kebebasan sebebas-bebasnya kepada anak murid, bukan. Jadi kita kan anak dari kecil sudah mempunyai bakat dan minat sebenarnya mah. Kita tinggal kembangkan saja gitu mah. Jadi kalau di TK itu kan konsepnya belajar sambil bermain. Jadi nggak bisa kita memaksakan seperti calis tuh itu udah salah banget ya Maya. Yang kedua adalah disiplin positif yang nanti akan kita bahas selanjutnya mah disiplin positif. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia seperti yang tadi yang kita alami ya mah. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, memerlukan kasih sayang untuk dapat diterima. Yang ketiga, kesenangan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima adalah penguasaan. Jadi manusia itu pada dasarnya ingin bebas, ingin bersenang-senang, ingin mempunyai kuasa, ingin memiliki kasih sayang gitu mah. Jadi maksudnya di sini tuh ketika berbuat salah jangan salahin terus nggak diperhatiin lagi. Jadi dia itu berikan kasih sayang dan supaya merasa diterima kembali menjadi manusia yang sebelumnya melakukan kesalahan. Yang keempat ada motivasi perilaku manusia. Yang kelima adalah posisi kontrol. Yang keenam keyakinan kelas dan terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, sebelum kita lanjut ya Mah, ada yang mau ditanyakan? Mungkin Mama, aduh asing banget nih kata-katanya gitu. Untuk itu kita di sini ayo kita bahas sama-sama guna memperluas pengetahuan Mama, wawasan Mama, pengalaman saya, pengalaman teman-teman saya di sini sehingga kita bisa mendidik anak-anak Mama menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya ada pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa mendapatkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Seperti yang kita ketahui di PAUD ada 6 tahap perkembangan, yaitu moral dan nilai agama, sosial dan emosional, kognitif, bahasa, seni, dan fisik motorik. Ada 6 ya Mah. Jadi kita sebisa mungkin 6 perkembangan yang ada di PAUD ini harus bisa kita terapkan pada pembelajaran dengan paradigma baru ini. Kalau yang tadinya cuma biasa-biasa aja, insya Allah kita akan menerapkan yang lebih baik lagi, yang lebih detail lagi dalam menyesuaikan kebutuhan pendidikan anak-anak Mama yang alhamdulillah dipercaya sekolah di TK Perintis Aisyah. Ya Mah ya. Ada disiplin positif Mah. Itu kita dapat dari Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, yang menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Jadi maksudnya kalau kita nggak disiplin dari diri kita sendiri, nanti kita disiplin sama orang. Makanya sejak usia dini kita didik anak-anak kita untuk menerapkan disiplin, baik di sekolah maupun di rumah. Insya Allah disiplin itu kunci sukses Amin ya Maya.
Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan kelima 2013, halaman 470. Kita sebagai manusia harus merasa merdeka. Jadi jangan merasa kita tuh dipimpin, didisiplinkan sama orang. Kita disiplin buat diri kita sendiri mah. Tanggung jawab kita adalah cerminan diri kita. Jangan sampai kita didisiplinkan sama orang, jadi kita tuh seperti istilahnya tidak merdeka mah. Kita harus menguasai diri kita sendiri. Setidaknya eh, dari sekarang anak-anak kita, sehingga nanti ketika sudah besar anak-anak bisa mendisiplinkan dirinya sendiri, eh, mandiri gitu ya mah. Jangan sampai kalau kata kasarnya mah dibodohin orang gitu ya mah. Jangan sampai kita kan sekolah untuk menjadi pintar ya. Pintar itu bukan berarti kita harus belajar secara akademik saja mah, tapi kita harus mengembangkan sosial emosional kita. Salah satunya ini disiplin positif. Kalau kita cerdas secara intelektual, itu kita bisa belajar dari buku mah. Tapi kita cerdas secara emosi, secara emosional, itu kita yang bisa menerapkan sendiri mah. Nggak ada pembelajaran dimanapun disiplin eh, kecerdasan emosi di diajarkan. Bukan diajarkan tapi dibiasakan. Kalau kita istilahnya tuh dibiasakan, pembiasaan gitu. Nanti cuma diri kita yang memimpinnya mah, oh ini bagus, aku akan terus seperti ini. Itu yang dirinya sendiri yang akan berbicara. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan, universal, dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai. Seperti kita memperlakukan diri kita, kita memperlakukan diri orang lain pun seperti kita memperlakukan diri kita. Ya, Mah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu maaf, berhubung saya di sini sebagai guru penggerak, mempunyai visi di dalam sekolah. Sekolah itu kan sudah seperti ini pembelajarannya. Aku ingin mendongkrak perubahan gitu. Kayak sekarang kan sekolah masih sistem klasikal. Jadi
Nah, ini adalah yang tadi saya katakan, ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama bertahan hidup, yang kedua adalah kesenangan, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima kasih sayang dan rasa diterima. Mama merasa nggak sih diri kita juga mengalami hal-hal lima kebutuhan dasar ini? Pasti kitanya mengalami bertahan hidup. Kita kerja buat apa ya, Mah? Pasti bertahan hidup. Kita mendidik anak kita pasti untuk bertahan hidup supaya anak-anak kita lebih eh, hebat lagi dari kita. Terus kesenangan. Kita pasti ingin lah sebentar. Kita kan kalau punya rezeki sedikit, pengenlah kita jalan-jalan tuh kemana, senang-senang lah sekali-kali gitu ya Maya. Takutnya kan kalau kita nggak senang-senang, nggak ngerasain kesenangan, aduh, apa kata zaman sekarang teh stres ya Mah. Semoga kita nggak mengalami hal itu ya Mah. Lalu penguasaan. Pastinya kita ingin berkuasa, menginginkan punya kekuasaan gitu mah. Kayak kalau kita dihina sama orang, uh ya ampun, coba kalau punya kekuasaan, nggak bakalan kita diperlakukan kayak gini. Pasti kan dalam hati kita akan bicara seperti itu ya mah. Maka anak-anak juga akan seperti itu. Misalnya dia lagi bermain, terus namanya anak-anak kan nanti, ayo jangan temenan sama dia gitu. Nanti anak-anak juga kesel gitu. Itu penguasaan itu mah, ngajak teman untuk jangan temenin ini gitu kan, kalau kata sekarang yang lagi viral itu bully ya mah. Nah itu pada dasarnya manusia itu butuh penguasaan gitu mah. Cuma jangan berlebihan ya mah, sewajarnya aja. Makanya kita akan menerapkannya nanti di sini ya mah, sama anak-anak kita, supaya kedepannya kehidupan anak kita lebih baik lagi, secara sosial emosional lebih terkontrol lagi. Kebebasan, pastilah kita pengen kebebasan, kayak misalnya anak-anak main mulu kerjanya mah. Ini anak nggak mau belajar sih, main mulu. Ya karena memang dia butuh kebebasan sama seperti kita mah. Kita kadang-kadang ya aduh, kerjaan rumah melulu pusing, pengen sekali-kali tuh tiduran aja. Bebas nggak ngapa-ngapain. Nah, pasti dong ada yang pernah ngalamin hal ini nih ya. Yang kelima adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima setidaknya ketika kita misalnya kita habis berbuat kesalahan, jangan dijauhin gitu mah. Karena berbuat salah itu nggak apa-apa gitu. Manusia mah pas emang ladangnya salah ya mah. Cuma bagaimana cara kita tidak mengulangi kesalahan itu lagi gitu. Terus rasa diterima ya itu tadi, nggak apa-apa, itu wajar, cuma jangan dilakuin lagi ya. Kan begitu. Ya Mah ya. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai pemantau, sebagai teman, dan sebagai manajer. Perlu dijelasin nggak Mas satu-satu ini? Perlu ya? Oke. Sebagai penghukum, misalnya seperti ini ketika anak berbuat salah, dimarahin. Kamu gimana sih? Eh, Jangan kayak gitu dong. Nanti gini 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 gini. Begitu mah. Itu udah nggak boleh lagi yang kayak gitu. Karena kita nggak boleh menyalahkan anak seperti itu. Ya mah ya. Nanti kita lanjut lagi ke selanjutnya, nanti akan terpahami oleh mama. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah contohnya seperti ini Misalnya, kamu jangan kayak gitu dong, nanti kan mama dimarahin ayah. Ayah kamu kan kalau marah kan mama jadi
nanti kesel, "Kamu kasihan nggak sih sama mama?" gitu. Itu nanti anaknya jadi, "Oh iya, aku salah banget ya sama mama," gitu. Padahal sebenarnya ketika anak berbuat salah, nggak apa-apa mah, namanya juga manusia, apalagi kan anak-anak. Kita aja yang dewasa suka berbuat salah, ya mah ya. Jadi jangan dipojokin dengan si anak merasa bersalah gitu. Ini ini saya kasih contoh yang di rumah ya mah. Maksudnya kalau di sekolah mah beda lagi ya mah. Yang ketiga ada posisi kontrol dengan pemantau. Pemantau itu jadi dia ngomongnya sih pelan mah negornya gitu, nggak marah-marah. Cuma memantau anak itu gimana kelanjutannya gitu kan mah. Jadi nggak memberikan motivasi untuk bertindakan positif selanjutnya gitu. Yang keempat adalah teman. Kayak dulu sebelum aku tahu 5 posisi kontrol ini, aku sama anak-anak di sini, anak-anak mama yang sekolah di sini itu memperlakukan anak-anak mama sebagai teman. Jadi kalau ada masalah, jadi ngobrol gitu. Aku sebenarnya senang sih bergaya seperti teman karena dapat menurut aku tuh lebih dekat gitu sama anak-anak. Cuma ternyata ketika saya mempelajari 5 posisi kontrol ini mah ada yang lebih baik, yaitu posisi manajer. Ya, manajer itu ketika anak berbuat salah kita diskusi, itu mah diskusi, terus dikasih tahu solusinya, selanjutnya kamu akan seperti apa, jadi anak mandiri. Kalau teman, kita memang seperti teman dan lebih dekat, cuma anak jadi nggak mandiri, Pak. Nanti lebih mengandalkan kita kalau salah tuh. Gitu. Kalau posisi manajer tidak, ya. Cukup cukup paham ya, Mbak ya? Alhamdulillah. Lanjut ya, Pak. Ini ada keyakinan kelas, Mah. Keyakinan kelas itu nanti kita lanjut, saya baca dulu ya mah. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Sebenarnya apa bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Kira-kira bentuknya seperti ini mah. Peraturan kelas itu tidak dibuat bersama-sama. Jadi setidaknya misalnya peraturan kelas dibuat soal saya selaku ibu guru, anak-anak ada yang tidak dia suka poin-poin yang saya buat tuh, anak-anak ada yang tidak suka gitu mas, jadi dia tidak akan melaksanakan peraturan yang saya buat gitu. Tapi keyakinan kelas itu ketika kita buat sama-sama peraturan itu menjadi keyakinan kelas. Jadi anak-anak itu maunya seperti apa nih, misalnya contoh anak-anak ketika habis bermain dirapikan dulu baru boleh mainan yang lain, mainan satu dirapikan dulu baru mainan yang kedua gitu misalnya. Atau ketika sehabis belajar anak-anak rapikan dulu bukunya baru boleh istirahat gitu kan. Jadi setuju nggak kalau diberlakukan seperti itu di kelas? Kalau anak-anak, oh ya bunda setuju setuju, ya berarti ketika anak-anak melanggar ada konsekuensi yang harus dia dapat. Seperti mainan yang kalau nggak diberesin kan ketika mainannya kemana-mana, ketika dia mau bermain lagi, ada yang hilang satu. Jadi kan nggak enak dimainnya nggak lengkap. Kita berikan pemahaman seperti itu mah, bukan hukuman tapi kita berikan pemahaman di mana kalau emang enak kalau misalnya gambar mobil, puzzle mobil salah satunya hilang, misalnya gitu, permainan puzzle atau balok, kan nggak enak gitu. Makanya kalau kita mau bermain dengan enak, dengan utuh, bisa kita bentuk segala macam, gitu kita rapikan dulu setelah kita bermain gitu kan. Atau setelah belajar rapikan dulu. Nanti kalau ada yang hilang atau ketika anak-anak bercanda dilempar-lempar bukunya rusak. Jadi mama harus beli lagi buku kan seperti itu. Bukan hukuman yang diberikan ya mah. Ini ada pertanyaan pemantik satu, yaitu mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2. Kenapa kita harus pakai helm ketika naik motor? Ya pastinya karena kita menjaga keselamatan dan keamanannya, mah. Karena kan kita nggak tahu, aduh, gimana gimana gitu. Ya sedia payung sebelum hujan gitu maksudnya mah. Pemantik kedua,
Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kalau kita nggak menggunakan masker atau mencuci tangan setiap saat, pastinya kan ada kuman yang menempel. Apalagi kita kan kalau terbiasa tidak mencuci tangan, pastinya ketika habis megang apa-apa, terus makan nggak cuci tangan. Ya itu yang harus dihindari. Kalau masker itu juga baik kan untuk misalnya mama naik motor pakai masker kan udara emisi dari motor bisa melindungi wajah kita dari kalau ibu-ibu mah ya kena sinar matahari gitu kan mukanya jadi hitam-hitam gitu mah. Yang ketiga penjelasannya adalah nilai-nilai keselamatan atau kesehatan ini yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dengan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Jadi eh, peraturan dibuat ada maksudnya Ketika mama mengendarai motor harus pakai helm kan demi keselamatan mama dan keamanan ya. Yang kedua, ketika kita pakai masker atau mencuci tangan, yang pastinya untuk kesehatan kita. Ya, ya. Ada yang mau ditanya, Ya, nanti ya, Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Lanjut ya, Selanjutnya ada restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Seperti yang saya tadi bicarakan tentang kasih sayang dan rasa diterima. Ketika kita berbuat salah, kesalahan adalah sangat manusiawi bahwa kita semua pernah berbuat salah, jadi tidak dijauhkan atau dihukum gitu Jadi ketika dia berbuat salah dengan restitusi akan lebih kuat lagi karakternya dia sudah mengetahui kesalahannya dan selanjutnya apa yang akan dia lakukan ke depannya karena dia merasa lingkungannya atau kelompoknya dapat menerima dia kembali gitu. Jadi dia merasa mempunyai rasa kasih sayang dan rasa diterima gitu Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi ketika dia ingin menjadi yang lebih baik ke depannya, nggak dipaksa jadi dia memberikan solusi yang terbaik buat dirinya sendiri. Yang keempat adalah restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang baik untuk fokus pada karakter bukan tindakan. Selanjutnya, restitusi menguatkan karakter dan restitusi fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Sudah saya jelaskan tadi ya, Jadi kalau anak berbuat salah jangan dimarahin, dicari solusinya, kenapa dia berbuat salah ditanya. Karena ketika anak berbuat salah pasti ada sesuatu alasan yang dia punya gitu Jadi jangan langsung ngejudge, ditanya dulu baik-baik gitu Ya.
Ini kelanjutan dari restitusi ya maaf, namanya adalah segitiga restitusi. Yang pertama namanya segitiga pasti ada 3 ya mah, kayak segitiga tuh sisinya ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, bahwa kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan seperti yang tadi saya buat. Saya bilang kalau anak-anak berbuat salah itu pasti ada alasannya ya mah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Ya. Di sini ada gambar segitiga. Saya bacain dulu ya mah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Tuh ketika anak berbuat salah mah tanya dulu tuh mah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa saja yang kamu butuhkan? Jadi ketika anak berbuat salah, mungkin dia sedang membutuhkan penguasaan, atau sedang membutuhkan kebebasan, atau sedang membutuhkan kesenangan. Yang tadi 5 kebutuhan dasar manusia mah. Pasti ada alasannya di balik itu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Seperti saya bilang ya mah, manusiawi kalau manusia berbuat salah. Jangan kan anak-anak kan, mama juga berbuat salah. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. No. Jadi anak bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan, karena di dunia ini banyak yang berbuat salah, apalagi manusia yang maha kadang salah. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu ya, Ma. Tadi Bunda mau tanya, tadi Farhan kenapa belajarnya tidur-tidur? Lupa. Lupa? Emang kenapa lupa? Nonton apa? Oh, Farhan main HP semalam. Ya, Ya, emang boleh main HP lama-lama? nggak boleh. Terus kenapa Farhan main HP atuh? Lupa. Lupa. Menonton apa sih di HP? TikTok. TikTok. Emang tahu TikTok. Berarti Pak An besok harus gimana supaya sekolahnya nggak ngantuk? Dan nonton HP lagi. Jangan nonton HP lagi. Terus nggak boleh lama. Lama. Tidurnya harus gimana? Jam 9. Jam 9, oke. Supaya Farhan besok nggak ngantuk, berarti tidurnya harus jam 9. Terus main HP-nya nggak lama. Lama. Terima kasih Farhan. Iya. Hari ini Nisa datang terlambat. Ya. Kenapa Bunda datang? Bunda karenanya nyuci baju dulu ke tempat warung soalnya ada yang ngerampok. Di rumah Nisa? Gas. Bukan di warung nasi Padang. Yang baru. Kalau terlambat boleh nggak sih sekolahnya terlambat? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh ya? Ya. Kalau terlambat terus nanti misalnya akan kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina amin. Betul. Terus nanti jadi kasih contoh yang teman-teman, jadi pada terlambat ternyata teman-teman ikutin Nisa. Ya. Besok gimana? Nisa mau gimana besok? Pengen cepat-cepat. Nggak terlambat lagi. Soalnya numpuk cucian Bunda. Bisa bantuin dong. Bantuin Bunda. Bunda kan mandi lama. Gitu. Besok Misalnya gigi bangunnya dulu. lama kali. Iya. Besok berarti besok bangunnya harus apa? Pagi. Terus datangnya Subuh-subuh. sholat dulu nggak? Salat. Berarti besok nggak terlambat lagi. Terima kasih. Ya. Hari ini bawa pensil nggak? Enggak. Kenapa? Enggak ada. Nggak ada. Kalau sekolah emang nggak bawa Ganti pensil. pensil sama Sabe. Gitu. Masih Bunda. Udah lupa. Hah? Emas. Mas lupa dipinjam pensilnya? Hah? Ya? Tahu. Ya. Terus kalau nggak punya pensil belajar pakai apa? Pakai pensil Bunda. Oh, pinjam ke Bunda. Ini Ya. emas. Ya, pensil ke Bunda. Iya. Besok mau bawa pensil? Like. Bawa nggak? Mau bawa pensil nggak besok? Mau. Mau. Ya udah.
Janji ya. Nggak. Terima kasih. Aduh. Alhamdulillah kita sudah selesai dalam pembacaan modulnya ya Ma. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Oh iya, ada yang mau ditanya nggak Mah? Kira-kira mungkin ada yang belum dimengerti bagaimana cara penerapan dan pemahaman tentang budaya positif yang akan dilakukan di sekolah. Ada yang bertanya? Wah, Mama hebat ya. Udah pinter semua nih mama-mama ya di sini. Alhamdulillah. Gimana kalau kita tutup ya, Mah, pertemuan kita hari ini? Oke. Oke. Terima kasih telah hadir di pertemuan orang tua murid pada hari ini pada pembahasan tentang pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Semoga pertemuan hari ini memberikan banyak manfaat dan mempererat komunikasi antara guru dan orang tua. Ya, Mah ya. Semoga nanti kita ketemu lagi tentang pembahasan tema yang lainnya ya, Ma. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Guru hebat, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.